Nah ini teman-teman ketika pemain Persija Jakarta menekan BFC teman-teman ketika memegang bola. Nah ini ada Simic di depan. Ini perihal posisi positioning pemain teman-teman. Ini ada Rico Simanjuntak. Ini ada Rohit Chan teman-teman. Ini ada Marc Anthony Klopp. Dan ini ada Osvaldo Hai. Nah jadi fix teman-teman. Nah ini teman-teman. Nah di posisi seperti ini ketika Marc Anthony Klopp mempressing teman-teman pemain dari Bayangkara, posisi yang ditinggalkan Anthony Klopp diisi oleh Evan Dimas Darmono. Dia menutup teman-teman lubang yang kosong. Nah ini peran yang aku bilang tadi, peran ganda. Inilah peran dari Evan Dimas. Semua bermuara ke Evan Dimas. Dia mengatur serangan, dia mengendalikan serangan, dia mengatur tempo, dan dia memutus bola itu sendiri juga teman-teman. Dan apa yang dilakukan ya? Dia memindahkan bola ke kiri. Jeber. Kaigat ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas pemain dari Persija Jakarta, yaitu Evan Dimas Darmono. Ini Evan Dimas Darmono merupakan pemain baru di Persija Jakarta untuk musim ini. Nah pasti kalian penasaran bagaimana penampilan dari Evan Dimas Darmono dan apa perannya. Nah kita langsung menuju ke grafis teman-teman. Nah, di sini teman-teman Persija Jakarta menghadapi Bayangkara AFC pada pertandingan ini hasilnya 2-2 imbang permainan teman-teman. Nah, kita langsung menuju ke formasi dari Persija Jakarta. Persija Jakarta secara penampilan teman-teman menggunakan formasi 4-1-4-1. Nah, tapi kalau kalian menonton di televisi, Persija Jakarta menggunakan formasi 4-2-3-1. Betul kan? Nah, kita langsung masuk teman-teman ke Evan Dimas. Evan Dimas posisinya berada di posisi sini teman-teman. Berada di posisi pemain nomor 6. Nah pemain nomor 6 itu apa? Pemain nomor 6 ini salah satu pemain yang dalam setiap pertandingan mempunyai daya jelajah tinggi, kerja keras teman-teman. Nah kenapa bisa aku bilang seperti itu? Nah di sini Evan Dimas bakalan sering teman-teman melakukan build up dari lini belakang permainan Persija Jakarta. Dia mundur ke belakang teman-teman menjemput bola. Ryuji melebar, Dutra melebar, Rezaldi melebar, Mota melebar teman-teman. Nah di sini Evan Dimas menerima bola dari Andri Tani teman-teman, melakukan build up dari passing to passing 1-2 sentuhan teman-teman. Nah di sini peran Evan Dimas teman-teman, dan pada saat bermain di Persija Jakarta Evan Dimas mempunyai peran ganda teman-teman. Berbeda ketika Evan Dimas bermain di timnas U19. Nah di timnas U19 Evan Dimas teman-teman ada duetnya teman-teman, Julpiandi. Nah di Persija Jakarta uniknya Evan Dimas memperankan peran yang diperankan oleh Julpiandi itu sendiri teman-teman. Nah di sini Evan Dimas nggak hanya sebagai membuild up serangan dari belakang, nggak sebagai hanya pengatur serangan teman-teman, dia juga memutus serangan. Dan satu hal menarik teman-teman, setiap bola berada di kaki Evan Dimas dan pemain Persija ingin membangun serangan, pasti muara teman-teman dari Evan Dimas dulu. Dia yang mengatur serangan, apakah itu bakalan dia umpan ke Mota, Ryuji, Dutra, Rezaldi ataupun Rohit, Klopp langsung direct ball ke Simic teman-teman. Nah sampai sini udah jelas teman-teman posisi Evan Dimas di posisi nomor 6 yang turun sering teman-teman menjemput bola ke belakang stopper. Nah jadi ketika pemain Persija Jakarta melakukan build up serangan, Persija Jakarta ada 3 pemain. 3 pemain yang ketika kita melakukan build up serangan dengan 3 pemain, lebih koneksi antar pemain itu lebih gampang dan lebih bagus kita melakukan build up dari belakang. Nah satu hal fakta menarik teman-teman yang harus kalian ketahuin, ketika Sergio Parias pelatih Pohang Steelers ataupun Supanburi FC ataupun Guangzhou, Sergio Parias sangat menyukai pemain bertipikal pemain nomor 6. Nah di Pohang Steelers, di Guangzhou, di Supanburi, dia selalu ada pemain yang posisi nomor 6 teman-teman, yang menjemput bola dari belakang, dari posisi penjaga gawang bahkan teman-teman, untuk membuild up serangan, apakah geser ke kanan, geser ke kiri, direct ball ke depan teman-teman. Dan ini lagi dan lagi diperankan di Persija Jakarta. Dan ini juga sebelum resmi bersama Persija Jakarta, Sergio Parias udah aku prediksi teman-teman bakalan menggunakan pemain itu juga, dan kali ini dimainkan juga posisi tersebut diisi oleh Evan Dimas. Nah di sini posisi peran Evan Dimas teman-teman pada pertandingan ketika bermain di Persija Jakarta, dia pengendali serangan, dan ketiga teman-teman dia pemutus serangan. Ini sekali lagi teman-teman, ini ganda teman-teman perannya. Di timnas dia berbeda, dia mengatur serangan. Nah ada yang memutus serangan yaitu Julpiandi, sedangkan di sini teman-teman dia memutus serangan, dia mengatur serangan, dia mengendalikan serangan, dia mengatur tempo, dan itulah pentingnya posisi Evan Dimas. Nah di sini ada satu hal menarik teman-teman, ketika Persija Jakarta diserang teman-teman, Evan Dimas bakalan menjaga pergerakan Renan Silva. Ini salah satu nilai minusnya, salah satu hal yang bisa dimanfaatkan. Nah ketika
Renan bergerak ke sisi sebelah kanan teman-teman dari posisi Ryuji Otomo. Nah, Duasel bakalan berada di posisi sebelah kanan teman-teman. Nah, posisi Evan Dimas ini mengikuti posisi Renan. Nah, beberapa kali pada pertandingan ini Evan Dimas melakukan marking yang cukup high juga teman-teman ya, cukup erat juga dengan Renan Silva teman-teman. Jadi seharusnya pemain Bayangkara bisa memanfaatkan sisi sini teman-teman. Nah, kenapa aku bilang seperti itu teman-teman? Karena Evan Dimas tertarik ke sini dan di sini kosong. Dan Duasel juga pintar teman-teman, sering menarik posisi dari Dutra ataupun Ryuji keluar dari area permainan Bayangkara itu sendiri teman-teman. Nah, kita langsung melihat ke cuplikan video teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ketika pemain Persija Jakarta menekan BFC teman-teman ketika memegang bola. Nah, ini ada Simic di depan. Ini perihal posisi positioning pemain teman-teman ya. Ini ada Rico Simanjuntak. Ini ada Rohit Chan teman-teman. Ini ada Mark Anthony Klopp dan ini ada Osvaldo Hai. Nah, jadi fix teman-teman, mereka menggunakan di area depan 4-1. Ada 4 pemain, didukung strikernya ada 1 yaitu Marco Simic. Nah, sedangkan di sini teman-teman, posisi yang berada di belakang pemain Persija ini yang 4 ini ada peran penting Evan Dimas Darmono. Dia pemain sekaligus pemain nomor 6 yang memutus serangan-serangan dan mengendalikan serangan Persija teman-teman. Sangat-sangat penting perannya. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman. Nah, di posisi seperti ini ketika Mark Anthony Klopp mempressing dengan pemain dari Bayangkara, posisi yang ditinggalkan Anthony Klopp diisi oleh Evan Dimas Darmono. Dia menutup teman-teman lubang yang kosong. Nah, ini peran yang aku bilang tadi, peran ganda yang dimainkan oleh Evan Dimas Darmono teman-teman. Nah, ini teman-teman posisi dari pemain Persija Jakarta ya. Ada Osvaldo, ada Klopp, ada Rohit dan Rico. Sekali lagi kutip pertegas teman-teman, ada 4 pemain di tengah disokong oleh Evan Dimas teman-teman sebagai pemain nomor 6. Nah, lagi dan lagi teman-teman, ini perannya penting banget nih. Sebelum pemain Bayangkara teman-teman menghadapin bek Persija Jakarta, terlebih dahulu menghadapin Evan Dimas terlebih dahulu teman. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman posisi dari Evan Dimas Darmono ya. Pada menit-menit ke-10 teman-teman, dia udah mulai kelihatan perannya ketika dia mengendalikan serangan dan mengarahkan permainan itu teman-teman, dari posisi sebelah kiri ke tengah ke kanan ataupun sebaliknya kembali. Kita lihat nih teman-teman. Nah, di sini kan. Nah, jadi yang 4 pemain gelandang Persija tadi masuk ke tengah teman-teman atau ke depan. Nah, sedangkan Evan Dimas lah perannya di sini memang mengendalikan semua permainan Persija Jakarta. Ini penting lagi dan lagi aku bilang teman-teman, kenapa Sergio Parias sangat-sangat menyukai pola dengan mempunyai pemain dengan posisi nomor 6. Kita lihat teman-teman. Nah, mengatur tempo, mengatur serangan. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman peran dari Evan Dimas dan lagi teman-teman. Nah, inilah dia peran posisi pemain nomor 6 teman-teman. Nah, dia mundur ke belakang menjemput bola, langsung berdekatan dengan stopper Persija, baik itu Dutra, Ryuji Otomo. Nah, posisi Ryuji Otomo ketika Evan Dimas berada di belakang sini teman-teman menjemput bola, Ryuji bakal melebar, Dutra bakal melebar, Ngota keluar teman-teman ke kanan dan Rezaldi keluar teman-teman. Nah, di sini teman-teman kosong kan? Kosong dan ini peran Rohit Klopp. Nah, siapa yang menghubungkan ke sini? Evan Dimas. Apakah dia melakukan build up serangan dari sini, membangun serangan dari sini, ataupun membangun serangan langsung menuju ke direct ke sini, ataupun umpan langsung ke depan teman-teman. Itulah peran-peran yang dimainkan oleh Evan Dimas. Kita lihat. Nah, di sini nggak ada yang pressing teman-teman, yang di marking ataupun melakukan tekanan ke Evan Dimas, kosong dan sangat dinikmatin oleh Evan Dimas teman-teman. Kita lihat. Nah, langsung ke depan. Nah, lihat teman-teman posisi Evan Dimas lagi dan lagi dia stay kan. Pada babak pertama Evan Dimas sering memang teman posisi seperti ini agak ke dalam, tapi ketika babak kedua dia lebih berinisiatif, agak lebih menekan ke dalam, lebih mau memberikan pressure ke dalam permainan BFC teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman lagi ya, Evan Dimas berada di posisi ini menjaga pergerakan dari Renan Da Silva. Sedangkan di sini teman-teman posisi dari
Duasel. Nah, ketika posisi pemain Bayangkara teman melebar posisi sini, Duasel bakal melebar ke sini. Sedangkan sebaliknya teman-teman, ketika Renan misal berada di sini, Duasel posisinya berada di sini. Nah, tujuannya apa? Satu, untuk menarik pergerakan Evan Dimas melebar ke sini teman-teman, atau tidak mengikuti pergerakan Renan da Silva untuk di sini teman-teman. Sisi-sisi sini kosong karena ditinggalkan Evan Dimas, dan itulah sering dimanfaatkan oleh Bayangkara teman-teman. Kita lihat. Nah, jadi kan di sini ada kosong teman-teman kan? Ini individualistis. Ya, kita lanjut. Nah, ini teman-teman, ketika lagi dan lagi build up dari belakang ya. Andri Tani, Ryuji melebar. Di sini teman-teman ada Dutra. Jadi Renan teman-teman fokus ke sini ke Dutra, mempressing. Duasel teman fokus ke Ryuji. Jadi ada kesempatan pemain dari Persija Jakarta untuk build up dari posisi Evan Dimas. Nah, seperti yang kalian ketahui teman, dalam build up serangan itu ada 3 tahap teman-teman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari dengan memanfaatkan antar pemain itu melebar teman-teman, melebar ya. Nah, di sini kan bisa kalian lihat Ryuji melebar, Dutra melebar, Rezaldi melebar, Marco Mota melebar. Jarak antar pemain itu lebih lebar teman-teman. Yang kedua teman-teman, panjang. Apakah pemain Persija Jakarta melakukan build up serangan, melakukan direct play? Dan ketiga, koneksi teman-teman. Nah, ini teman-teman posisi dari Evan Dimas ya. Ini posisi Renan Silva, kita lihat. Nah, sebagai pemutus dia lagi, memutus serangan dari pergerakan Renan da Silva. Dan ini berkali-kali teman-teman dilakukan oleh Evan Dimas di Persija kali ini. Nah, ini teman-teman pentingnya pergerakan dari Evan Dimas. Ini kita lihat. Nah, di sini Evan Dimas teman-teman, ada Evan Dimas. Kita lanjut ya. Di sini nggak ada yang mengawal Evan Dimas ya. Asli nggak ada pressure, sedangkan Renan Silva mempressure Rohit Chan teman-teman. Nah, inilah peran dari Evan Dimas. Semua bermuara ke Evan Dimas. Dia mengatur serangan, dia mengendalikan serangan, dia mengatur tempo, dan dia memutus bola itu sendiri juga teman-teman. Dan apa yang dilakukan ya? Dia memindahkan bola ke kiri. Jeber. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman posisi dari Evan Dimas, ini posisi Renan. Nah, dalam hal ini Ruben mau memberi umpan ke Renan Silva teman-teman, ke Renan Silva. Tapi Evan Dimas membaca permainan, jeber, dia memutus serangan. Keren. Dan lihat teman-teman, Evan Dimas memulai lagi serangan dari Persija Jakarta. Dia mengatur, dia mengendalikan, perfecto. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, ini lihat teman-teman posisi Evan Dimas pada babak kedua ini dia lebih menusuk ke dalam. Nah, dia tapi tetap memarking pergerakan dari Renan Silva teman-teman. Tapi lihat di sini nggak seimbang ya. Renan Silva nggak melakukan marking atau penjagaan terhadap Evan Dimas teman-teman. Lihat nih pergerakannya, inisiatif masuk ke dalam ke lini kosong ini teman-teman. Sini lihat nih, lari dia kan, lari. Dan hasilnya jebrer. Kita lanjut teman-teman. Nah, di sini teman-teman posisi dari Evan Dimas. Ini posisi Renan. Nah, dalam keadaan sini Renan teman-teman tidak mengawal menjaga pergerakan dari Evan Dimas. Nah, Evan Dimas nanti bakal lebih masuk teman-teman, memposisikan diri posisi di sini. Akibat memposisi sini, dan ini berkali-kali bisa dimanfaatkan oleh Evan Dimas itu sendiri teman-teman. Lebih berinisiatif, lebih cerdik, mau masuk ke dalam. Nah, ini teman-teman Renan hanya melihat aja. Evan Dimas masuk ke sini posisi sini teman-teman. Ini teman-teman kita lihat di sini posisi kosong. Jeber. Nah, ini teman-teman Evan Dimas. Ini sama teman-teman, bermula seperti cuplikan sebelumnya, dan ini teman-teman diulangin lagi oleh Persija Jakarta dan akhirnya berhasil. Nah, di sini nggak ada menjaga. Jeber. Nah, sampai situ aja video. Kalau suka kan video, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.